Baiklah, kembali lagi bersama saya Jeris Manajara. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Labuan Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang minimasi di metode penugasan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Baiklah, kita akan masuk ke contoh masalah, yaitu tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Baiklah, di sini metode penugasan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada maksimasi dan minimasi. Di sini saya akan cenderung ke pembahasan minimasi dari metode penugasan. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soalnya, yaitu pada suatu lokasi konstruksi terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ke tiap pekerjaan ditujukan pada tabel di bawah ini. Kita akan masuk ke penyelesaian kasus. Di sini terdapat sebuah tabel pekerjaan. Di sini kita akan mencari nilai minimum dari setiap baris pada kolom tersebut. Di sini pada baris pertama kita mendapatkan nilai minimumnya yaitu 3. Dan di baris kedua kita mendapatkan nilai minimumnya yaitu 4. Baris ketiga kita mendapatkan nilai yang minimumnya yaitu 5. Dan baris yang keempat kita mendapatkan nilai minimum yaitu 2. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai minimum dari setiap baris ini, kita akan mengurangkan nilai minimum tersebut kepada setiap mesin ini atau pekerjaannya. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai minimum, di sini kita akan mencoba untuk mengurangkan, dan setelah kita kurangkan, kita akan mendapatkan hasil yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1. 1 dan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Tanpa saya perjelas, langsung saja kita saya tulis saja langsung hasilnya. Teman-teman bisa mengurangkannya di setiap baris ini dengan nilai minimum yang kita dapat tadi. Baiklah, inilah hasil setelah kita kurangkan nilai minimum dengan setiap baris dan kolom dari kasus tersebut. Baiklah, kita telah mendapatkan nilai 0 di kolom yang kedua dan kolom yang ketiga ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai 0 di kolom pertama dan kolom keempat dengan cara kita mencari nilai minimum di setiap kolom kedua ini ya, kolom pertama dan kolom keempat. Kita cari saja di kolom pertama ini kita mendapatkan nilai minimum yaitu 1. Ini ya, kita mendapatkan nilai minimum 1, dan di kolom keempat ini kita mendapatkan nilai minimum 1 juga sama dengan kolom yang pertama. Kemudian kita akan mencari hasilnya dengan cara mengurangkan kolom pertama dan kolom keempat ini dengan hasil minimum yang kita dapat tadi atau 1 ini ya. Kemudian kita kurangkan saja, yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya seperti tadi ini tetap saja ya kawan-kawan, karena kita mencari kolom pertama dan kolom keempat saja. Ini tetap. Ini 4 dikurang 1 sama dengan 3. Baiklah, kita lanjut saja. 4 dikurang 1 sama dengan 3.
7 dikurang 1 sama dengan 6, dan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Di baris yang di kolom kedua ini tetap saja karena sudah mendapatkan nilai 0 tadi ya. Kita tidak usah mencarinya lagi. Di kolom keempat ini kita akan mengurangkannya. 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Maka kita telah mendapatkan hasil dari kolom ini dengan cara mengurangkan nilai minimum dengan kolom pertama dan kolom keempat. Maka di setiap kolom ini sudah mendapatkan nilai 0 ya. Baiklah, di sini kita telah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita akan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal. Baiklah, di kolom kita akan menutup kolom yang pertama ini dengan garis vertikal. Kolom kedua kita juga akan menutupnya dengan garis vertikal. Dan di baris ketiga ini kita akan menutupnya dengan garis horizontal. Jika sudah dapat kita tutup dengan garis horizontal dan vertikalnya, setelah di step selanjutnya kita akan menemukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka. Lalu selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum tersebut, lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan 2 garis. Di sini saya akan membuat kotak. Baiklah, di sini adalah kotak atau kolom terbuka, dan inilah nilai dari perpotongan 2 garis, yaitu 6 dan 1. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai minimum dari kolom terbuka ini, lalu ditambahkan dengan perpotongan 2 garis. Di kolom terbuka ini kita mendapatkan nilai minimum yaitu 1 ya. Setelah kita mendapatkan nilai minimum dari kolom terbuka, kemudian kita akan menambahkannya dengan perpotongan 2 garis. Baik, langsung saja kita mencari hasilnya, yaitu ini tetap saja 0, 0, 3, 7, 3. Ini kenapa 7? Karena dia ditambahkan dengan nilai minimum dengan tadi ya, perpotongan 2 garis, perpotongan dari 2 garis ini. Di sini juga 0, di sini juga 2, sini 0. Ini 2 karena ditambahkan dengan nilai minimum dari kolom terbuka. Kemudian ini 1, ini 2, ini 5, ini 0. Kenapa hasilnya berbeda dengan hasil yang di atas? Karena nilai minimum ini, karena kolom terbuka ini kita kurangkan dengan nilai yang kita dapat, atau nilai minimum yang kita dapat dari kolom terbuka, kita kurangkan. Kemudian ini 0, ini 0. Ini sama juga dengan kolom terbuka yang di atas ya, kita kurangkan dengan nilai minimum yang kita dapat, yaitu 4 juga 10. Selanjutnya kita akan menggaris kolom kedua ini dengan garis vertikal. Di baris pertama ini kita akan menggunakan garis horizontal. Dan di baris ketiga kita juga akan menggarisnya dengan garis horizontal. Ulangi langkah ketiga. Jika jumlah garis tidak sama dengan jumlah kolom atau baris. Baiklah, di sini saya akan menggaris
Di kolom kedua ini garis vertikal. Di baris pertama saya akan menggaris garis horizontal. Dan di baris ketiga saya juga akan menggaris horizontal. Lalu lalu yang saya garis ini adalah kolom terbukanya. Kolom terbuka. Ini juga kolom terbukanya. Dan di angka 0 ini adalah perpotongan 2 garis. Satu ini juga adalah perpotongan dari 2 garis. Maka sama seperti tadi, kita akan mencari nilai minimum dari kolom terbuka, kemudian kita akan mengurangkan nilai minimum ini dengan kolom terbuka dan kita akan menambahkan nilai minimum dengan perpotongan 2 garis. Baiklah, langsung saja kita cari hasilnya. Ini tetap, ini 2, ini 6, ini 2. Ini karena dikurangkan dengan nilai minimum yang kita dapat tadi ya, di kolom terbuka 2 dan 2 ini. Kemudian karena di atas ini adalah perpotongan 2 garis, maka kita akan menambahkannya dengan nilai minimum dari kolom terbuka. Maka ini adalah 1 karena 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini 0. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini 0, kemudian ini 2, ini 5, karena dikurangkan dengan nilai minimum dari kolom terbuka. Ini 0, ini 4, kemudian ini 3, ini 0, ini 0, dan ini 11, karena dikurangkan dari nilai minimum yang kita dapat tadi. Inilah hasilnya. Maaf, di pengurangan di kolom terbuka ini saya salah tulis. Di sini tadi kan kita mendapatkan nilai minimum 1 ya, maka kita kurangkan 1, jadi di sini 10. Oke, kita telah mendapatkan hasil pengurangan dari kolom terbuka serta menambah perpotongan 2 garis dengan nilai minimum yang kita dapat dari kolom terbukanya. Pada tabel sebelumnya kita telah mendapatkan atau memperoleh jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, yang artinya tabel penugasan ini sudah optimal, di mana jumlah garis sama dengan 4, jumlah baris atau kolomnya sama dengan 4. Selanjutnya kita akan menentukan pengalokasian dari tabel penugasan ini. Di mesin pertama kita alokasikan di kolom pertama. Di mesin kedua kita alokasikan di kolom keempat. Kenapa di kolom keempat dan tidak di kolom kedua? Karena jika di kolom kedua ini maka nanti akan sama dengan mesin keempat. Karena di pekerjaan mesin itu, setiap pengerjaan mesin itu berbeda-beda. Di mesin ketiga itu kita alokasikan di kolom ketiga, dan di mesin keempat itu kita alokasikan di kolom kedua. Selanjutnya kita akan menentukan biaya lokasi awal yang dipilih sesuai dengan alokasi. Mesin pertama di kolom pertama
kolom pertama yaitu sama dengan 4. Mesin kedua di kolom keempat sama dengan 8. Mesin ketiga di kolom ketiga sama dengan 5. Mesin keempat di kolom kedua sama dengan 2. Baik, langsung saja kita jumlahkan seluruh hasilnya. Kita tambahkan saja, maka dapat hasilnya yaitu 19. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang minimasi di tabel penugasan. Sekian dan terima kasih.